على محمد صلوا عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعنا في اسم الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وذريته وكل صحابته أجمعين وجميع الخلفاء الراشدين وجميع أولياء الصالحين والشهداء والعاملين والمصنفين المخلصين ثم الفاتحة إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولأستاذنا ولمن أحسن إلينا أن الله يتبشرهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يؤتي درجاتهم في الجنة وينفعنا يا الله بأسرارهم وببركاتهم وببركات علومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا أرحم الراحمين. Ikutin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du wa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين آمين. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mobil khusus DKM Mushola Sidikiyah, mobil khusus abang saya Ustadz Muhammad Yusuf sebagai wasilah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mohon maaf nggak disebutin atu-atu. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, panjang umur dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Sehat ya bapak-bapak ya, sehat ya. Bu sehat bu. Nah, kulkas sudah dirapiin, kulkas sudah dikosongin. Edmond nanya cuma sekali, ngapa nyautnya banyak sih? Tinggal jawab udah apa belum, udah heran kayak petasan parung. Biasa ibu-ibu mulai repot ya. Alhamdulillah ini hari kita bisa berjumpa kembali dalam rangkaian kita diskusi agama bersama. Itu sudah saya fotokopiin materi hari ini. Ada 3 tulisan bahasa Arab, yang atas namanya hadis qudsi, yang tengah Al-Quran, yang ketiga qaul ulama Al-Imam Al-Ghazali dalam salah satu kitabnya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini hari kita ngomongin masalah potensi seorang manusia itu pasti memiliki ada potensi dosa dan potensi pahala. Kalau kita ditanya, Bapak Ibu, banyakkan pahala apa dosa dipikirnya? Kalau ibu bapak masih jawab banyakkan dosa, lu ngapain aja? Jangan sampai kita selalu bilang banyakkan dosa, jangan. Lu ngapain aja di dunia? Nanti kalau ditimbang yaumil kiamah nih, kira-kira nih, kalau nanti kita ditimbang di hadapan Allah, jomplang kebaikan sama keburukannya, yang menang keburukan. Gua bilang mah bego amat lu di dunia. Contoh yang gampang, tadi kita salat subuh pahalanya berapa? Ada yang tahu Pak? 27 mah derajat, bukan pahala. Ya kan? Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bisa ba'ida wa ishinna darajat. 27 derajat artinya ketimbang sholat sendiri, sholat jamaah 27 kali lipatnya lagi. Nah, jangankan berjamaah sholat sendiri, kita sholat subuh pahalanya berapa? Kok 1? Kok 1? Nah, sholat contoh, kita hitung. Ini namanya hitung-hitungan matematik biar kita paham dan selalu optimis kepada Allah. Ya. Kalau kata Nabi, orang baca Quran tidak menggunakan wudu, tidak memegang Quran, hanya ngapal, nggak ada wudunya nih dia nih. 1 huruf nilai pahalanya 10. Ya. 10. 1 huruf 10. Pakai wudu kagak pegang 25. Pakai wudu pegang Quran kali 2 50. Makanya kalau orang baca Yasin, pegang aja Yasinnya. Jangan mentang-mentang hafal, sombong amat. Jadi kalau kita megang Yasin, kita lihat itu pahalanya dikali 2. Walaupun nggak dibaca, cuma kita lihat. Walaupun kita hafal, kita buka. Kok begitu saja? Ada dalam kitab At-Tibyan fi Hamalatil Quran. Tibyan ada pun insan fi Hamalatil Quran, ada itu keterangannya. Di dalam sholat, orang baca Quran 1 huruf nilainya 100 pahala. Jangan baca surat Ad-Duha kayak tadi modelnya panjang. Fatihah berapa huruf? Ada yang pernah gitu? Fatihah berapa huruf? Bismillahirrahmanirrahim aja deh.
Nah besok ditimbang amal baik kita kalah, lebih go amat. Itu manusia berarti kagak ngapa-ngapain di dunia. Iya gak? Kalau dari 24 jam kita hitung dosa kita apa? Kalau dalam 24 ini di subuh nih, dari mulai subuh kemarin coba ya diteliti diri kita. Kira-kira dosa apa ya seharian tuh? Sebanyak satu huruf Quran kah? 100 kali dosa kah? Bapak sehari 100 dosa pernah ngelakuin itu? Enggak kan? Enggak kan? Paling yang kalah nanti, nanti di masanya. Tapi ya, kita urut dari mulai yang pertama. Makanya manusia selalu bilang sama Allah doa. Yang bahaya kita udah ngumpulin pahala sebanyak-banyaknya. Yang sial adalah nanti meninggalnya pahala kita habis. Ini lagi hidup saya yakin pahala sama dosa banyakkan pahala. Tapi ntar tuh kalau udah menjelang kematian tuh pahala itu bisa habis. Kenapa? Kenapa Pak? Kenapa Bu? Ada yang tahu nggak? Ya, ini rahasia kita aja ya. Gak usah kasih tahu yang lain. Kita kumpulin pahala sebanyak-banyaknya. Sholat 5 waktu udah ketahuan pahalanya banyak. Dosa paling kata sehari paling banyak 10 kali dosa. Cuma segitu banyaknya pahala ketika menjelang kematian itu pahala hilang semua. Kenapa? Kenapa? Karena kita nggak tahu meninggal kita dalam keadaan iman, apa Islam atau kafir. Tuh masalahnya. Ada yang jamin dirinya besok meninggal dalam keadaan Islam? Tidak ada. Makanya jangan pernah sombong dengan ibadah yang kita lakuin. Kenapa? Kata Nabi, wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya seluruh amal ibadah kita bil khawatim, tergantung ujungnya nanti. Pokoknya kita meninggal dalam keadaan Islam, apa iman, apa kafir. Tidak ada yang tahu. Itu masalahnya. Setan tuh gak lepasin kita Bu. Ya lu gak apa-apa dah sholat yang rajin. Tuh setan ngincer begitu. Nih yang model-model kayak gini yang ada di musola masih dikit ya. Setannya bukan model Pak jangan sholat. Bukan begitu setannya. Itu mah kelas ngobrol. Ini setan yang begini-begini yang ngodain kita yang rajin ke musola. Dibisikin kupingnya. Emang lu doang nih ke musola. Bila tetangga lu tuh gak pernah ke musola. Dibisikin kita sama setan tuh modelnya. Tuh model setan beda-beda. Enggak sama kerjaannya. Makanya selalu bilang. Makanya kata Allah tuh. Dari yang pertama setan ketika Allah ciptain langsung dia berikrar. Wa izzatika wa jalalika la ufariku bina adam ma dama ruh fi jasadihi. Kata si setan, demi kemuliaanmu dan keagunganmu ya Allah, kata si setan nih, aku tidak akan melepaskan manusia selama ruhnya masih ada di badannya. Selama ruh masih ada di badan kita, tuh setan gak bakal melepaskan kita. Hatta sampai kita dicabut nyawa kita nanti sama malaikat Israel, masih ditemenin sama si setan. Makanya penting kalau ada orang sakaratul maut didampingin. Jangan nangis di kupingnya, kesian dia. Kupingnya diajarin talqin. Pak, nyebut. Gak usah ngomong kayak itu. Udah bisikin aja. La ilaha illallah. Perjuangan akhir. Setan masih keliling. Bahkan tuh ujian terakhir itu tuh. Setan nambahin bala tentaranya di sekeliling orang yang meninggal dunia tuh.
Ada yang menyerupai bapaknya, ada yang menyerupai ibunya, ada yang menyerupai pasangannya, ada yang menyerupai anaknya. Jadi kumpul semua tuh. Kalau nanti kita dicabut nyawanya, semua iblis dan bala tentaranya akan menyerupai orang-orang yang kita sayangi. Ujian terakhir tuh Pak. Saya ingat dalam kitab Tazkirul Al-Imam Al-Qurtubi, ada seorang namanya Imam Ahnaf. Saban malam, kalau malam itu dia sholat tahajudnya 100 rakaat. Tiap malam dia sholat tahajudnya 100 rakaat. Dia sama dia model-model yang di sini nih, 100 rakaat. Udah gelinding. Bentar gini bagi-bagi dah. Imam Ahnaf tiap malam 100 rakaat tuh. Tapi Allah kasih sakit seminggu nggak bangun-bangun. Hari ke-7 kelihatan ngorok. Kayak orang mau ngabisin gitu. Anaknya buru-buru dibisikin bapakku, ya la ilaha illallah. Sontak Imam Ahnaf jawab, lah, kagak mau. Tuh, ujian akhir. Anaknya bisikin, la ilaha illallah. Lah, nggak mau, udah. 3 kali Pak diulang sama anaknya. Yang ketiga sama jawabannya, lah, nggak mau, enggak. Tuh, makanya ini jadi hukum. Kalau ada orang sekalian maut, kita bisikin, la ilaha illallah. Kalau dia diam aja, tungguin, jangan berisik. Dia kita lihatin. Itu penting orang yang di sampingnya. Kalau dia diam aja biarin, jangan diulang-ulang. Pak, la ilaha illallah. Pak nyebut apa Pak nyebut? Orang sekarang dia aja ngomong gitu. La ilaha illallah. Tungguin. Kalau dia diam aja, tandanya rahmat Allah datang pada dirinya orang. Kita takin la ilaha illallah. Dia ngaco. Kebun yang di samping jangan lu jual ya, itu punya orang. Kalau ngaco diulang lagi, la ilaha illallah. Ngaco lagi, ulang lagi. Pokoknya kalau dia respon ngaco, ulang. Itu namanya fikri. Jadi kalau dia diam aja, ya udah biarin, tungguin. Tuh, jangan nangis. Ya, kesian deh. Ada bantuan lakinu mautakum bila ilaha illallah. Bantu orang yang mau meninggal dengan la ilaha illallah. Singkat cerita, Imam Ahnaf udah 3 kali talkinin anaknya la ilaha illallah. Oh enggak mau. Tiba-tiba Imam Ahnaf ya Allah kasih bangun. Kata anaknya, wahai bapak, tadi aku talkinin engkau sebanyak 3 kali, apa jawabannya? Kagak mau. Oh itu kata Imam Ahnaf. Ketika engkau ngajarin aku, wahai anakku, engkau mengajarkan kalimat la ilaha illallah, itu berbarengan dengan iblis dan teman-temannya yang menyerupai orang-orang yang aku sayangi. Talkinan pertama ada iblis yang menyerupai ayahku. Dia berkata, wahai anakku, engkau dari kecil aku berikan nafkah, maka sekarang masuklah engkau ke dalam agama Yahudi karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Maka aku jawab dia, oh enggak mau. Jadi itu iblis pinter Pak, ngebarengin sama orang yang hidup talkinin. Kan kalau kita ngelihat dia bilang oh enggak mau, rasanya apa gitu ya. Ada orang tua kita talkinin la ilaha illallah, enggak mau. Nah kita anak gimana, hancur hati kita Pak. Tuh. Jadi iblis tuh pinter tuh, dia barengin ketika ada orang yang talkinin, dia ajak dia menyerupai bapaknya yang pertama, masuklah ke dalam agama Yahudi. Sesungguhnya agama Yahudi itu sebaik-baik agama. Tuh. Yang kedua menyerupai emakku. Dia berkata, wahai anakku, sedari kecil engkau, aku yang merawat. Sekarang masuklah engkau ke dalam agama Nasrani. Sesungguhnya agama Nasrani itu sebaik-baik agama.
Enggak mau. Aku jawabin itu. Ada lagi orang yang kusayang 3 kali. Masuklah kau ke dalam agama Majusi. Sesungguhnya Majusi itu sebaik-baik agama. Enggak mau, aku enggak mau. Tuh, ada Imam Ahmad. Sekelas kaliber Imam Ahmad bisa begitu, Bu. Model kayak kita coba. Bisa kagak? Terlebih lagi si iblis bawa ceret. Bawa ceret. Bawa teko. Itu ketika kita dicabut nyawa kita dalam riwayat itu tenggorokan itu ausnya luar biasa. Maka sunnah kalau ada orang yang sekarat kita minumin, kita kasih air, kita basahin lidahnya. Nggak bisa minum, jangan dituang, jadi basahin aja lidahnya supaya nanti dia enggak tergoda sama iblis yang bawa teko. Mau nggak air gitu. Ujian terakhir kita, Pak. Allah. Maka pantas kata Nabi, wa innamal a'malu bil khatim, sesungguhnya amal ibadah kita bergantung sama ujungnya nanti kita meninggal dalam keadaan Islam, iman, atau dalam keadaan kafir. Kan kata yang sejamin itu ya. Tuh. Apalagi sekarang kalau kita masih punya dosa, banyak-banyak istighfar lah. Maka ketika si setan bilang begitu sama Allah, Allah jawab tuh, "Fabi izzati la ahdubul taubata 'an ibni Adam ma lam tughfir nafsuhu." Demi kemuliaanku, aku tidak akan menghalangi taubat dari anak Adam selama ruhnya belum sampai tenggorokan. Selagi nggak peduli, Pak, masa lalu kita sebejat apapun, nggak peduli Allah. Allah pun kagak untung kita rajin sholat. Allah pun gak rugi sebejat apa kita di masa lalu, gak rugi Allah. Tapi kata Allah di dalam hadis kursi ini, Allah bilang, aku tidak akan menghalangi taubat seorang manusia selama ruhnya masih ada di badannya. Sebelum ruh sampai di tenggorokan, aku terima taubatnya. Kan yang namanya dosa tentatif. Tahu tentatif? Tidak ada dosa yang benar-benar tidak diampuni Allah. Yang ada dosa gede, ya, musyrik, apa lagi? Dosa-dosa gede apa aja? Syirik, musyrik, pembunuh, apaan Bu? Hah? Lawan sama laki, itu dosa gede itu. Lawan sama laki dosa gede dulu, iya. Kalau jadi perempuan mah enak, Pak. Iya. Enak. Kalau kata laki gue redo sama lu neng, kelar tuh dosa kagak ada lagi udah. Kalau kata laki begitu, Bu. Ibu tinggal nungguin laki bilang gue redo sama lu, kelar tuh. Dosa ibu udah gak ada, laki yang nyungsep neraka. Maka sayangi suamimu ketika masih ada. Allah. Jadi tidak ada benar-benar dosa yang kekal gak diampunin Allah, nggak ada. Selagi kita masih nyari Allah untuk taubat, selagi kita masih nyari Allah buat taubat, syirik umpama yang paling gede. Dulu dia punya kehidupan jadi dukun misalnya, kan syirik tuh. Atau bahkan dulu dia non muslim, tiba-tiba menjelang tua dia mu'alaf masuk Islam, kira-kira dimaafin gak mau? Maafin. Diterima nggak Islamnya? Diterima. Tidak ada benar-benar dosa yang tidak dimaafin oleh Allah. Maka kata Allah dalam surat Az-Zumar ayat 53, Allah bilang gitu tuh. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kita kejar Allah. Ini cerita nih ya. Gua kayak kaseto gak apa-apa dah, yang penting gua kasih cerita-cerita. Nabi Musa tahu Nabi Musa? Tahu nggak cerita Nabi Musa? Ini belum pernah dengar nih. Kayaknya nggak pernah dibahas. Nabi Musa ketika ketika diudak-udak sama Fir'aun, tahu diudak-udak?
Dikejar-kejar. Ketika Nabi Musa sedang dikejar oleh tentara Fir'aun dan Fir'aunnya sampai di tengah laut dan laut merah, kan dibelah tuh, breng. Nabi Musa lewat, Fir'aun kejar. Nabi Musa sudah selesai lewatin laut, nah Fir'aun dan tentaranya ada di tengah. Kan nutup tuh. Fir'aun ngomong begini, ya Musa, agisni ya Musa. Musa, tolong aku, tolong. Ya Musa, agisni. Itu nggak pernah orang cerita nih. Biasanya orang cerita, kalau begini aku beriman dah sama Tuhannya Musa, gitu tuh, yang Muslim. Tapi bagian ini jarang orang bahas. Nah si Fir'aun ngomong, ya Musa agisni, Musa tolong aku. Nabi Musa mencoba, nggak diopenin dah, kagak diopenin namanya. Akhirnya singkat cerita, tenggelam dah Fir'aun dan tentaranya, Nabi Musa dan kaumnya selamat. Allah panggil Musa, Musa, kata Allah nih, Musa, tadi kenapa tuh kalau lagi Fir'aun mau tenggelam panggil namamu, kamu kagak nyaut? Apa Nabi Musa bilang? Lah ya Allah, ngapain apa sih yang begitu gua sautin? Musa kan orangnya ngeyel orangnya kan apa ya? Nah satu-satunya nabi yang sifatnya ngeyel gitu, bahasa ngeyel apa ya? Rada-rada dah begitu ya. Orangnya kepoan dia mah. Tapi berkat Nabi Musa tuh. Berkat Nabi Musa sholat itu jadi 5 waktu doangan. Iya. Kita utang jasa sama Nabi Musa. Gara-gara Nabi Musa kepo sama Nabi Muhammad. Ya kan? Naik ke langit Israel dia. Turun. Yang lain mah kagak nanya. Dia doang tuh yang nanya. Muhammad tuh dapat apaan sama Allah? Tuh kan kepo dia. Terada tinggi orangnya. Dapat apa? Saya dapat perintah sholat 50 waktu. Ya 50 waktu. Musa tuh kerjanya begitu. 50 waktu. Lu yang begitu, yang kecil kuntet. Kata Musa nih. Umat tuh yang kecil-kecil begitu. Gua aja yang cuma seminggu sekali. Jarang tuh ada yang sembahyang. Kata Musa kan seminggu sekali dia sembahyangnya. Ini 50 waktu dalam saya semalam. Gak mungkin kuat loh, kata Musa kayak gitu. Bisa lagi kan? Akhirnya dia itu proses tawar-menawar. Sampai jadi 5 waktu. Utang jasa. Kata Nabi Musa, ya Allah, Fir'aun itu makhluk yang paling durjana. Kenapa? Ngapain gua dengerin panggilan dia? Iblis aja gak pernah ngaku Tuhan. Dia ngaku Tuhan. Terus dia minta tolong sama saya. Ngapain amat gue tolongin? Tuh, kata Musa tuh. Apa jawaban Allah? Ini jawaban Allah yang kita harus garis bawah ini. Andaikan waktu itu Fir'aun manggil namaku, andaikan waktu itu Fir'aun menyebut namaku, pasti aku akan sautin panggilannya. Tapi sayang dia tidak menyebut namaku, kata Allah. Yang disebut apa? Musa. Padahal kurang ajar apa tuh Fir'aun? Dikasih hidup 400 tahun, kagak pernah sakit, kagak pernah emplung, nggak pernah BAB-an, nggak pernah, apalagi rematik begitu, nggak pernah tuh dia. 400 tahun dia hidup, ngaku Tuhan. Menjelang akhir hayatnya, andaikan dia panggil namaku, pasti ku terima panggilannya. Itu kan gak peduli Allah tuh dengan perbuatan masa lalunya. Apalagi kita kan kagak sekelas Fir'aun. Emang ada yang ngaku Tuhan? Ya yang bener kayak gini ngaku Tuhan. Repot. Tuhan mana Tuhan? Ditarik Tuhan mana Tuhan? Mentret loh. Makanya gak peduli kita dulu pernah ngelakuin apa, dulu pernah dosa apa. Yang penting taubatnya dengan cara yang benar. Ya. Maka Al-Imam Al-Ghazali, saya kutip perkataan Imam Al-Ghazali, kalau kita mau taubatnya diterima, kalau kita taubatnya mau serius, maka kita harus ngerti dulu
dosa apa yang kita lakuin, cara tobatnya bagaimana. Kayak gitu tuh. Yang pertama, jenis dosa menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama, tarku wajibatillahi subhanahu wa ta'ala alaika min salatin au saumin au zakatin au kafaratin au ghairiha fatuqdama amkanaka minha. Tuh, yang pertama tuh. Dosa yang pertama karena meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disuruh sholat, dia kagak sholat. Disuruh puasa, dia nggak puasa. Disuruh zakat, dia nggak zakat. Maka cara tobat dosa yang model kayak gini nih, patut domaam kada kabihan. Kalau kita dulu pernah ninggalin sholat waktu masih muda, lagi sekolah sering nongkrong pulang sore nggak sholat zuhur, maka diinget-inget nih waktu nih, wow dulu gua masih muda tuh pernah ninggalin sholat zuhur tuh. Kalau kita ingat, kita kodoin sholat dulu kita. Ya Allah, ampunin saya ya Allah. Emang apa? Dulu masih muda saya sering kagak sholat zuhur. Ya nggak bisa begitu. Kudu di kodo, dibayar. Ya. Jangan kita bilang minta maaf, tapi kerjaannya nggak ada. Kalau dulu masih muda pernah ninggalin sholat, sekarang kodo-kodoin sholat yang pernah ketinggalan. Ya Ustaz, kenapa? Dulu masih muda banyak banget sholat yang gue tinggalin. Saking banyaknya, kagak usah dihitung, kagak usah dipikirin. Yang paling kita ingat mana yang sering kita lakuin. Misalnya sholat zuhur, ya sekarang aja dimodoin sholat zuhurnya. Habis sholat zuhur berjamaah sama imam di musola As-Siddiqiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai, zikir, wirid, doa, udah selesai, orang-orang pulang, kita sholat lagi. Sholat zuhur lagi. Wah, sholat apa itu? Qadha masa lalu kita. Berapa kali? Seterusnya. Kan kita kan tahu hitungannya berapa. Daripada pusing mikirin hitungan akhir kagak dikerjain, dikerjain. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala. 4 rakaat lagi. Asar begitu lagi. Kita yakin dulu pernah ninggalin sholat, misalnya kayak gitu. Itu tandanya orang tobat beneran. Tandanya tobat beneran gitu. Kalau tobat-tobatan mah ya kagak ngerjain gitu. Bagi puasa Allah gitu ya. Itu yang pertama. Ntar kita tanya jawab nih biar singkat-singkat aja. Yang kedua, dzunubun bainaka wa bainallahi subhanahu wa ta'ala. Kasyur bil hamri wa darbil mazamir wa aklir riba wa nahli dzalik. Fatandamu ala dzalika. Dosa yang kedua menurut Imam Ghazali adalah dosamu kepada Allah. Seperti minum khamar, judi, perzinahan, itu dosa-dosa maksiat kepada Allah. Cara taubatnya gimana? Fatandamu ala dzalika. Nyesel terhadap perbuatan itu, wa tawattanu qalbuka ala tarkil audi la misliha abadan. Dan hati kita bilang dalam hati, gua nggak mau balik lagi ke pekerjaan itu. Itu tandanya orang tobat. Oh, kalau kita masih ngerjain dosa, namanya kita belum tobat. Masih istighfar doang kan? Belum tobat. Itu yang kedua. Yang ketiga, dzunubun wa bainaka wa bainal ibad. Dosa dirimu terhadap orang lain. Dosa antar sesama. Wahada askalu was'abu, dan dosa ini yang paling sulit. Kenapa? Sering kita lakuin. Dosa antar sesama tuh. Kalau Allah yang benar-benar kayak gini mah aman deh ya. Salat 5 waktu rajin, puasa wajib rajin. Tapi kadang-kadang bertangga usil banget. Apa aja dikomentari. Apa aja dikomentari. Itu dosanya susah. Iya.
Dosa sama orang ini perlu syarat ketika Allah mau ampunin kita. Syaratnya apa, Pak? Minta maaf. Orang kalau dosa sama orang itu nggak boleh lebih dari 3 hari. Marah sama orang nggak boleh lebih dari tiga hari. Ini kan sampai lebaran ditungguin. Kok mau maafin gua, maafin dia. Mau apa? Dia belum minta maaf sama gua. Iblis lu. Kalau ada nih. Kalau ada orang menzolim kita nih ya Pak Ibu. Kalau ada orang menzolim kita, apa itu menghina, apa itu zolim yang lain, kita bilang dalam hati gini, gua nggak mau maafin dia sebelum dia minta maaf. Berarti kita besok di akhirat akan bersama-sama sama iblis dan Fir'aun. Kalau kita masih punya omongan kayak gitu tuh, apa yang amat gua maafin dia belum minta maaf sama gua. Tuh, nanti derajat sama Fir'aun sama iblis. Orang yang menzolimi wajib minta maaf. Orang yang terzolimi wajib memaafkan. Tidak ada yang lain. Sakit hati kan? Iya manusiawi. Boleh sakit hati, nggak boleh lebih dari 3 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, maafin. Bisa nggak begitu kira-kira? Yakin bisa. Gua kan ragu-ragu jauh-jauh Bandung. Ragu kita mah kalau. Makanya dulu pernah saya sampaikan, kalau ada orang model kayak gini mah dia nggak pernah ngeliat neraka nanti Pak. Kalau ada orang yang bisa sampai 3 hari langsung memaafkan, maka dia nggak akan melihat neraka, nggak akan. Orang-orang yang model kayak gini dia nggak akan tahu neraka yang mana sih, neraka yang mana sih. Dari mulai padang mahsyar langsung tiba-tiba ada di surga. Amin. Nggak tahu, sampai dia bilang neraka yang mana sih. Sampai begitu tuh, saking cepetnya dia masuk surga. Nggak sadar kenapa dia mampu menahan emosinya, dia mampu memaafkan saudaranya ketika saudaranya menzolimi dirinya tanpa bilang lu gua maafin, kalau lu udah minta nggak ngomong gitu, dia akan bilang lu udah gua maafin, tenang aja, titik, lu gua udah maafin, titik, jangan dilebihin, lu gua maafin, tapi gua nggak akan lupa perbuatan lu sama gua. Kan perempuan begitu, apalagi kalau laki salah, ada muncul kayak gitu, selalu ingat sama kesalahan kita. Allah, kalau ada orang mampu memaafkan saudaranya ketika saudaranya salah, saudara sesama muslimnya salah, dia langsung memaafkan sebelum orang itu meminta maaf, dia nggak akan lihat yang namanya neraka. Wa adkhalahumul jannata wa hasabahumullahu hisaban yasira wa adkhalahumul jannata. Allah hisab dia dengan hisaban yang cepat. Wa adkhala pakai fi'il itu mutaaddi namanya. Wa adkhala fa'ilnya Allah. Maf'ulnya kita. Allah yang masukin kita ke dalam surga. Kalau Allah yang bawa kita ke dalam surga, emang malaikat-malaikat mau menghadang? Nggak bisa ya Allah, nggak bisa. Jadi kamu pelak malaikat malik. Kan kalau kita masuk surga kan usaha sendiri ya. Melewatin jembatan Shiratal Mustaqim yang panjangnya 21.000 tahun perjalanan. Yang panjangnya tuh naikkan 7.000, turunan 7.000, dataran 7.000. Yang lebarnya nggak lebih lebar daripada rambut di belah 7. Jangan rambut di belah 7, rambut dikepang kita tinjek. Mau bisa. Tapi mudah-mudahan kayak saya ini yang gemuk-gemuk susah. Lu coba pikirin dah. Nah, kita punya kebiasaan memaafkan orang, itu luar biasa. Wa adkhalahumul jannata, Allah yang masukin dia ke dalam surga. Allah yang
angkat wih, nggak pakai 21.000 tahun Pak. Swing. Nah, syaratnya dia bisa maafin saudaranya tanpa ada syarat apapun. Iya, lu gua maafin. Asik gak tuh? Susah. Gampang loh. Jadi 3 golongan orang itu yang bisa Allah masukin ke dalam surga. Yang pertama, siapa aja orang yang bisa langsung Allah masukin ke dalam surga, Pak? Yang pertama nih, Bu. Orang yang bersilaturahim kepada orang yang mutusin. Ada orang yang ditegur buang muka. Enaknya kita apain? Bagel. Ada orang yang ditegur buang muka, enaknya kita apain? Bagel. Itu manusia normal namanya. Kita tegur buang muka, kita tegur buang muka, kita tegur buang muka. Besok kita tegur lagi buang muka, pungut mukanya. Santai bu. Ini digaplok pakai dulu. Allah. Kalau ada orang buang muka kita tegur, kemudian kita nggak negur lagi, itu namanya manusia normal. Tapi setiap dia tegur buang muka, dia tegur buang terus, dia tegur sampai kapanpun, sampai kiamat dia tegur terus. Baru itu manusia luar biasa. Nggak sakit hati dia, ngapain amat gue tegur dia buang muka mulu. Kayak mukanya banyak aja dibuang-buang. Tuh, tegur dia baik, nggak punya duit kali bu. Kalau ada orang yang mampu nyambung silaturahim kepada orang yang mutusin tali silaturahim, maka dia termasuk salah satu orang golongan yang Allah masukin langsung ke dalam surga. Nggak pakai jalan sendiri. Nggak pakai jalan sendiri. Allah yang masukin kita ke dalam surga. Enak nggak? Gampang apa susah? Gampang, mantap. Mulai ya. Kalau kita tegur orang buang muka, pungut mukanya. Tuh, udah ngaji ini hari. Ngerti gak mau dipungut mukanya? Kita tegur buang muka, kita tegur buang muka. Pungut mukanya, kita tegur buang muka. Ngapa sih lu? Itu namanya dipungut mukanya. Sama kita, apalagi orang laki yang gengsinya gedean. Jangan salah bu, antara perempuan dan laki itu gengsinya gedean laki. Serius. Biar kata tuh perempuan gede bacotnya, tapi gengsinya gedean laki. Kalau udah marah, nggak ngomong banyak, tapi gengsinya gedean. Apain sih kamu tuh? Bukan tuaan, bukan mudahan. Tuh, laki mulai begitu tuh. Ya, kalau barang kan yang tua nungguin yang muda, iya. Kebiasaan jelek itu. Kan model adatnya begitu, adatnya. Iya kan gue juga orang Betawi, tua juga gue nungguin yang muda datang. Padahal dalam Islam nggak kayak gitu. Siapa yang sempat silaturahim, dia yang hadir. Karena apa? Kita buktiin kita orang yang punya ilmu. Tapi tiap hari kita muluk yang baik, yang muda. Kali-kali kita kasih pelajaran. Yang tua aja nyampe, masih yang muda kena nyampe. Boleh kita ajari. Gitu. Yang tua nyayangin yang muda hormatin yang tua. Begitu aturannya. Yang pertama, sambung tali silaturahim kepada orang yang mutusin tali silaturahim. Yang kedua, bares sama orang yang pelit sama kita. Bares sama orang yang pelit sama kita. Tetangga kita pelitnya, alhamdulillah. Kita masak pindang bandeng bagi. Sepotong aja kuahnya banyakin. Jangan banyak loh. Kalau ada orang pelit sama kita, enaknya kita pelitin kan ya. Ada ngapain amat ya pelit apa sama gua? Normal.
Tapi kalau ada orang pelit sama kita, kita bares, itu yang luar biasa. Oh, itu yang kedua. Yang ketiga, singkat saya sampaikan, yang ketiga adalah orang yang memaafkan orang yang menzalimi dirinya. Ini yang sulit. Maafin orang yang zalim sama kita. Langsung otomatis. Makanya lu gua udah maafin, titik. Gak usah pakai kalimat-kalimat yang lain. Iya dulu gua maafin, tapi ya kagak tapi susah ini. Jangan pakai tapi ya. Jangan pakai tapi iya dulu gua maaf. Tapi sakit hati manusiawi. Posisi sedang terzolimi, banyak doa sama Allah. Ya Allah, saya lagi sakit hati nih sama si Anu ya Allah. Maafin saya ya Allah. Lancarin saya ya Allah. Tetapin iman Islam saya ya Allah. Kan orang yang terzolimi kan kabul doanya. Jangan lagi terzolimi malah nyumpahin orang, rugi. Ya Allah, lagi sakit hati sama si Anu, mudah-mudahan tabrak kereta ya Allah. Kenapa? Ada juga yang model kayak gitu. Ada juga orang yang dendaman modelannya. Makanya sekarang hadis Nabi sampaikan, kalau ada 3 orang yang model kayak gini, Allah berikan hisab yang cepat, kemudian Allah yang masukin langsung ke dalam surga. Amin. Amin. Mudah-mudahan kita salah satu di antara 3 tersebut. Kalau nggak kita sambung kali silaturahim, kita baris sama orang, kita maafin orang lain, gitu ya. Mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa kita. Yang paling penting Allah tetapin iman Islam kita sampai akhir hayat kita. Karena sesungguhnya tidak ada manusia yang menjamin diri kita terus-terusan beriman kepada Allah. Tidak ada yang menjamin itu, tidak ada. Yang ada hanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga iman Islam kita tetap sampai akhir hayat kita. Amin ya Rabbal alamin. Nah, gimana Ustaz? Ada yang jawab nggak? Ada yang jawab nggak, Bu? Ada yang mau tanya? 1, 2 boleh kalau ditanya. Di luar tema atau dalam tema boleh. Bagi jamaah yang mau bertanya dipersilakan. Di luar tema boleh, dalam tema Kita punya waktu sekitar 15 menit. Yang mau bertanya? Mantap jamaah sini mah keren-keren. Udah pada paham. Oh, orang dari tadi manggut-manggut kursi. Oh, ngantuk ya. Kita bingung awal. Sedikit yang saya mau sampaikan. Pertama, karena kita masuk ke Idul Adha, maka kita ngikutin pemerintah. Nanti tarwiyahnya hari Sabtu, ya, Arafahnya hari Minggu. Yang ngikutin Arab, ya, beda negara, beda ketetapan, matlaul syamsnya beda. Jadi kita nggak perlu ngikutin Arab Saudi, nggak perlu. Kita ikutin pemerintah. Udah Arab udah apa namanya? Udah Lebaran kok kita masih puasa? Itu Arab. Tahu nggak yang disebut puasa Arafah itu apa? Puasa Arafah, apa yang dimaksud dengan puasa Arafah? Apa? Puasa Arafah itu adalah puasa sunnah yang dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Ingat ini kalimat ini. Bukan puasa Arafah adalah puasa ketika orang-orang wukuf, bukan. Beda apa sama? Beda ya. Ngetin tuh. Puasa Arafah adalah puasa tanggal 9 Zulhijjah. Puasa Arafah bukan puasa orang-orang haji sedang wukuf di padang Arafah, bukan. Karena antara kita dengan Arab Saudi pasti ada perbedaan waktu. Tanggal 9 kita kapan? Maka kita ikutin itu. Paham ya? Jadi nggak perlu kacau dengan kejadian-kejadian di luar. Oh, Arab udah Lebaran, kita masih puasa, bingung, gak usah bingung. Orang tempat munculnya mataharinya aja beda, kita sama dia. Ya, kayak gitu. Jadi begitu ya. Sunnah tarwiyah sunnah
Arafah sunnah. Yang lagi kerja berat, kalau bisa puasa bagus. Kalau nggak bisa jangan. Kerja aja dulu nyari duit yang banyak. Iya, jangan gara-gara puasa males. Jangan jadi alasan. Itu nggak bagus. Nanti Nabi nangis ngeliat begitu. Ada umatku puasa sunnah, tapi dia malas kerja nyari duit yang halal buat anak keluarganya. Itu Nabi nangis yang begitu. Kalau dia bisa kerja sambil puasa itu luar biasa. Tapi kalau nggak bisa, cari yang wajib dulu. Gitu ya. Oke. Ini nggak ada pertanyaan nih, serius. Dari tadi serius udah mampet sih dulu. Allah, mau siapin pertanyaan, ya biar rame. Ya udah kalau tadi kita doa aja dah. Nasi udah siap, nasi udah siap ya. Oh, saya alhamdulillah. Apa aja saya mau masuk tuh. Saya gak akan marah dikasih apapun. Yang marah kagak dikasih apa-apa. Canda ya, bercanda. Dengan guyon gitu ya. Terus yang kedua yang saya mau sampaikan, biasanya kalau di masyarakat kita kurban itu tidak ada yang buat almarhum gitu. Selalu saya sampaikan seperti itu. Ada pertanyaan, kurban sama almarhum, nggak ada itu fikirnya. Ya, kalau ada di sini ya diperbaiki. Tapi pahalanya buat almarhum boleh, kayak gitu. Tapi buat penamaan yang hidup aja. Ya paham ya? Ini fikih, ngomongin fikih, kayak gitu. Kurban atas nama Fulan bin Fulan. Anak ini ya Allah, tadi saya bikin korban, pahalanya buat almarhum ayah saya. Jadi itu, jadi begitu. Tapi kalau untuk penamaan, jangan almarhum. Bisa aja bikin 2 kolomnya. Kambing nomor 1, kurban dari si A, pahala untuk boleh begitu. Itu strategi panitia namanya. Ngikutin fikih tapi tidak salah di masyarakat kayak gitu. Paham ya? Mudah-mudahan. Ya, udah nih. Langsung doa kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, panjang umur. Apa yang menjadi hajat dan keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu ponakan generasi berikutnya Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada agama orang tua, nusa dan bangsa. Untuk Fatihah ini kita niatin buat orang-orang yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, kesehatan yang sempurna, bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Dan Fatihah ini juga kita niatin buat jamaah haji Indonesia, khususnya jamaah kita, khususnya lagi Akhirul Mahbub Ustaz Abdurrahman sama istrinya ini. Mudah-mudahan jamaah sini yang berangkat haji dan jamaah Indonesia khususnya dan umum semua jamaah, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan dalam manasik hajinya, dan pada akhirnya Allah berikan haji yang mabrur, haji yang Allah terima. Amin ya rabbal alamin. Kita semua yang belum haji mudah-mudahan bisa berangkat haji. Amin. Dengan tanpa ngantri yang panjang. Jangan panjang-panjang ya Allah, ngantrinya kelamaan, keburu tua ya Allah. Yang belum haji bisa pergi haji, yang udah haji pengen haji lagi berangkat lagi, yang pengen umroh pengen berangkat umroh. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan keluasan rezeki kita yang halal, yang barokah, yang banyak. Al-hadhihi niyah wa ala kulli niyatin. Satu lagi Fatihah ini kita juga niatin buat saudara-saudara kita yang di Palestina. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, Allah berikan pahala yang besar kepada saudara-saudara kita di Palestina. Ya Allah, kita lihatnya miris ya Allah. Banyak hamba-hambamu yang terbunuh, banyak hamba-hambamu yang terzalimi. Udah kita tidak mampu untuk membantunya ya Allah. Hanya doa yang kami panjatkan dari sini. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah jami'ah nafi'ah. Bijahi sayyidina Rasulillah khairul bariyah wa sahbihi syafa'a wa sa'adah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه كقدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا وتلامذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في أولادنا وأزواجنا وذرياتنا وتلامذنا ولا تضرهم ووافقهم لطاعتك وارزقنا برهم واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين واحفظنا وإياهم يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها توبة وحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf, mohon redha, mohon ikhlas. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.